Apakah saham itu halal? Jawaban singkatnya adalah halal. Bahkan hal ini sudah difatwakan oleh DSN MUI. Tapi pasti di antara lu semua, ada aja yang nggak percaya dan bilang, alah, haram kali bang. Bukannya saham itu riba ya? Dan alasan-alasan lainnya. Padahal, faktanya adalah dari 774 saham yang ada di pasar modal Indonesia saat ini, 479 diantaranya adalah saham yang halal, atau bisa kita sebut saham syariah. Yang kalau dipersenkan akan jadi seperti ini. Justru kalau kita lihat dari sini, malah banyakan yang halal daripada yang non-halal. Jadi kesimpulannya adalah, betul memang ada yang haram. Betul juga ada yang riba. Tapi nggak semua. Justru masih lebih banyakan yang halal, alias yang sesuai dengan prinsip syariah. Kedepannya, gue akan bilang saham syariah aja ya. Oke, lanjut dulu. Sekarang pertanyaannya adalah, apa itu saham syariah? Dan apa syaratnya suatu saham agar bisa dibilang saham syariah? Dalam video ini, gue nggak akan bahas terlalu agamis ataupun teoritis banget. Karena tentu bukan kapasitas gue untuk bahas hal itu secara mendetail. Seperti biasa aja, kita akan bahas secara santai. Singkatnya, sebuah saham dikatakan syariah apabila memenuhi ketiga hal ini. Yaitu yang pertama, kegiatan dan jenis usahanya tidak bertentangan dengan syariah. Yang kedua, cara pengelolaan usahanya tidak bertentangan dengan syariah. Dan yang ketiga, yang terakhir, produk atau jasa yang diterbitkan tidak bertentangan dengan syariah juga. Jadi, apabila sebuah saham perusahaan memenuhi ketiga persyaratan ini, dia akan dimasukkan ke dalam golongan saham syariah. Contohnya apa yang nggak syariah, Bang? Misalnya, perusahaan yang produknya bir atau minuman keras. Itu nggak syariah. Terus perusahaan seperti bank konvensional. Itu juga nggak syariah. Karena jenis usahanya adalah bank yang berbasis bunga. Itu nggak boleh. Oke? Next dulu. Sebenarnya, ada peraturan-peraturan lainnya yang lebih detail. Tapi gue nggak akan bahas itu terlalu dalam, karena lu bisa baca itu sendiri di sini. Intinya balik lagi. Kalau memenuhi ketiga syarat ini, saham itu akan digolongkan ke dalam saham perusahaan syariah. Contohnya yang gampang, ada perusahaan Indofood CBP, Indofood Consumer Brand Product. Ya dia jualannya produknya adalah Indomie, Sarimi, Cheetos, dan lain-lain. Dia termasuk saham syariah. Contoh lainnya adalah saham perusahaan Era Jaya. Dia distributor handphone dan gadget lainnya. Kalau lo pernah lihat ada gerai iBox, Samsung, Erafone saling bersebelahan satu sama lain, itu semua milik perusahaan Era Jaya. Era Jaya ini termasuk saham syariah. Nah, gitu-gitulah contohnya perusahaan yang sahamnya syariah. Tadi kan lo bilang ada 479 saham syariah nih bang. Bisa nggak ya lo sebutin 477 perusahaan lainnya? Sekalipun bisa, buat apa gue melakukan hal seperti itu? Capek banget. Gampangnya lu tinggal cari di Google dengan kata kunci Indeks Saham Syariah Indonesia 2000 sekian. Indeks ini artinya daftar ya. Lalu lu klik yang pertama ini. Nanti diarahkan ke websitenya idx.co.id. Lalu di halaman ini akan ada tulisan, adapun daftar saham-saham konstituen indeks ISSI dapat dilihat pada link berikut. Kemudian lu klik. Lalu atur ini jadi ISSI alias Indeks Saham Syariah Indonesia. Terus lu klik cari, lalu muncullah ini. Link yang bisa lo unduh atau download. Terus lu klik aja, nanti akan keluar PDF yang berisi 470-an saham syariah tadi. Atau cara yang lebih gampangnya lagi adalah lu misalnya buka aplikasi dari sekuritas. Kali ini gua pakai Ajaib. Buat lo yang belum punya aplikasi Ajaib, bisa lu download dulu. Terus langsung daftarin diri, masukin juga kode saham dari nol ketika lu daftar. Biar lu dan gua dapet 1 lot saham gratis dari Ajaib. Oke, next ya. Kita buka aplikasinya. Dari sini, lu nanti klik yang cari, yang ini nih.
Terus yang ini lu pilih indeks. Nah, di sini kan ada nih, indeks saham. Lu klik yang selengkapnya. Nah, di sini ada nih rangkuman dari berbagai indeks yang ada di bursa. Terus lu langsung aja pilih yang ISSI yang berisi 479 emiten alias 479 perusahaan. Lalu muncul deh listnya. Ini lu tinggal scroll aja sampai bawah kalau lu mau. Jadi kedepannya, kalau lu lagi nemu suatu perusahaan yang kayaknya bagus, tapi lu ragu dia syariah atau enggak, dibuka aja indeks ISSI ini. Kalau dia masuk ke dalam indeks ini, berarti bisa dipastikan dia adalah saham syariah. Terus dari 400 sekian ini, saham syariah yang paling bagus untuk kita investasikan yang mana nih, Bang? Apa harus kita cekin satu-satu? Ya, kalau lu punya waktu, boleh-boleh aja, biar aman. Karena yang perlu diingat adalah, suatu saham yang dapat predikat saham syariah, bukan berarti saham tersebut langsung auto bagus kinerjanya. Banyak juga saham syariah yang jelek kinerjanya. Makanya, lu juga harus bisa nih, sedikit analisis sahamnya. Tapi, daripada kita cekin satu-satu dari 479 saham syariah yang ada saat ini, lebih baik kita mulai screening dari 30 saham syariah yang terbaik dalam tanda kutip. Di mana gue bisa menemukan 30 saham terbaik itu, Bang? Jawabannya adalah di indeks JII. Waduh, indeks apa lagi tuh? Indeks kan tadi artinya daftar ya. Kalau JII di sini kepanjangannya adalah Jakarta Islamic Index. Lu bisa cek lagi indeks ini lewat aplikasi Ajaib. Nah, yang ini nih. JII ini adalah indeks yang mengukur kinerja harga dari 30 saham syariah yang memiliki kinerja keuangan yang baik dan likuiditas transaksi yang tinggi. Jadi, terbaik di sini itu diukur dari dua hal tersebut ya. Siapa sih yang bikin list 30 saham syariah ini? Siapa yang bisa menentukan mana yang paling baik di antara mereka? Ya, pokoknya adalah perwakilan dari Bursa Efek yang tentu jauh lebih kompeten daripada kita. Sekedar informasi, untuk link PDF indeks JII dan indeks ISSI ini bisa kalian download dengan cara klik link yang ada di kolom deskripsi ya, biar gampang. Kebetulan, dua perusahaan yang gue sebutin tadi di awal, yaitu ICBP dan Era Jaya, masuk nih ke dalam indeks JII. Nah, dari 30 ini kan lu bisa screening sendiri nih, sesuai dengan kemampuan lu saat ini. Kalau misalnya lu orang dari kesehatan atau bekerja di bidang kesehatan, bisa mulai coba analisis perusahaan Kalbe Farma atau mitra keluarga. Kalau lu misalnya ngerti tentang ilmu tambang-tambangan, bisa mulai coba analisis saham Adaro, Antam, Barito Pasifik, Timah, dan perusahaan tambang lainnya yang ada di dalam indeks JII. Atau kalau lu mau coba koleksi saham bank yang syariah, lu bisa coba analisis saham BRI Syariah yang kode sahamnya adalah BRIS atau BRIS. Atau terakhir nih, misalnya lu pengen coba analisis sektor yang gampang-gampang aja, kayak sektor konsumen. Lu bisa mulai analisis saham Indofood, Indofood CBP, Java, Unilever, dan lain-lain. Dengan menggunakan JII ini, pekerjaan analisis saham lu kan jadi lebih ringan. Ya nggak? Karena dari awalnya itu udah dirangkumin sama orang-orang dari Bursa Efek Indonesia 30 saham yang terbaik menurut mereka. Ngomong-ngomong, indeks ini tuh terus dirombak setiap 6 bulan sekali. Kebetulan indeks ini baru aja diupdate untuk periode Desember 2021 sampai Mei 2022. Nanti kesananya Juni 2022 dan seterusnya bisa aja ada yang berubah. Bahkan sangat mungkin ada yang berubah dari ke 30 saham yang ada saat ini. Jadi list ini menurut gue pribadi sangat membantu kita sebagai investor retail di Indonesia yang mau berinvestasi di saham syariah yang sekiranya kinerjanya baik. Nah, berarti gue udah aman dong kalau beli saham syariah, ya nggak? Kan halal, kan sesuai syariah. Eits, tunggu dulu. Lu masih bisa nggak sesuai syariah kalau lu melakukan spekulasi di dalam perusahaan syariah. Maksudnya gimana tuh, Bang? Contohnya gini.
Gue itu paling gak setuju dengan konsep ada orang nanya di grup saham-sahaman kayak, saham A akan naik gak hari ini, Bang? Saham B bakalan terbang gak hari ini? Saham C cuan gak, Bang? Dan seterusnya dan seterusnya. Misalnya di grup tersebut ada yang bilang, saham A kemungkinan naik nih hari ini. Kemarin aja naik 10%. Kemungkinan hari ini akan melanjutkan kenaikannya. Begitu, mantranya seperti itu. Wih, lu karena belum sempat belajar, langsung percaya nih dengan kata-kata itu. Dengan harapan semoga naik, kata lu. Kemungkinannya kan cuma 2 ya. Kalau beneran naik lu untung, kalau turun ya lu rugi. Ya kan? Dari sini aja itu udah kelihatan bahwa lu itu berspekulasi, bukan berinvestasi. Dengan harapan saham yang lu pilih ini naik setelah lu beli sahamnya. Dan parahnya adalah, sekalipun sahamnya beneran naik, lu nggak tahu alasan kenapa saham itu naik. Karena lu cuman gambling kan di awalnya. Berpegang kepada kata-kata orang random yang lu temui di internet. Konsep gambling kayak gini kan jadi nggak ada bedanya sama judi. Mau yang lu beli adalah saham perusahaan syariah, tapi kalau lu perlakukan seperti itu, yaitu berspekulasi, ya konsep syariahnya ini harus dipertanyakan lagi. Karena jangan-jangan lu itu bukan investasi saham, melainkan spekulasi di saham. Yang nama lainnya, nama kerennya adalah main saham, dalam tanda kutip. Kata-kata main saham ini laku banget di masyarakat. Karena memang sifat dari saham itu sendiri yang mengalami pergerakan harga setiap waktunya. Dari Senin sampai Jumat, dari jam 9 sampai jam 3 sore. Pergerakan harga ini naik turun ini menjadikan saham ini bisa diperlakukan sebagai mainan. Ya nggak? Jangankan lu, gua dulu juga begitu, main saham juga. Karena gue pikir enak banget ya, tinggal nebak naik atau turun hari ini. Kalau beneran naik 5% sehari, artinya uang 10 juta gue jadi 10,5 juta dalam satu hari. Nambah 500 ribu tanpa harus ngapa-ngapain, nebak doang naik atau turun. Kalau naik 25% sehari, wow, jadi 12,5 juta. Ya nggak? Nggak heran banyak banget orang yang main saham. Kalau sahamnya turun, ya namanya juga permainan. Ada yang kalah, ada yang menang. Besok kita cari aja saham yang lain. Siapa tahu balik modal, siapa tahu kan. Atau bahkan lebih untung daripada kerugian hari ini. Hal ini terjadi berulang dan berulang dan berulang dan berulang. Padahal ternyata konsep investasi saham jauh dari hal-hal spekulasi macam itu. Gua sendiri beruntung banget saat ini sudah keluar dari zona main saham ke zona investasi saham. Tujuan dibuatnya channel ini salah satunya adalah gue pengen banget nih orang-orang keluar dari zona main saham. Karena hari ini gue udah tahu konsep investasi saham, jadinya gue kalau mau beli tuh gue cari tahu dulu ini perusahaan apaan, dapat untungnya dari mana, penjualannya bertumbuh atau enggak, berapa sih ROE-nya, berapa gross margin-nya, berapa sih harga wajar sahamnya, dan lain-lain dan lain-lain. Ngomong-ngomong, kebetulan banget nih, video tentang ini lu bisa cek di channel gua. Dan linknya gua akan taruh di deskripsi. Oke, lanjut. Balik lagi tentang saham syariah. Poin yang bisa dipetik di sini adalah lu jangan memperlakukan saham syariah dengan cara berspekulasi di saham-saham tersebut. Sahamnya boleh syariah, tapi kalau lu berspekulasi di saham-saham tersebut, ya sama aja. Oke, sebagai kesimpulan, ternyata ada ya saham yang halal, alias saham syariah yang bisa kita beli. Tapi, meskipun namanya adalah saham syariah, saham ini boleh dibeli oleh siapapun, bukan hanya untuk yang muslim aja. Semoga lu jadi makin mudah untuk nyari saham syariah untuk bisa lu investasikan, dan juga semakin berhati-hati dalam memilih saham. Bukan hanya spekulasi asal-asalan doang. Segitu aja video kali ini, pesan gue tetap dari dulu. Jangan malu untuk belajar saham dari nol.